Sholawat dan salam Allah, marilah pada pagi hari ini kita haturkan, kita hadiahkan buat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengakis kita minar zulumati ilan nur. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ada 3 golongan. Coba jangan kami. Yang duduk silakan berdiri lagi. Yang duduk di belakang, yang duduk silakan berdiri. Ada 3 golongan di mana kalau Anda termasuk dari ketiga golongan ini, maka berarti Anda beruntung. Kalau Anda tidak termasuk dari ketiga golongan ini, maka berarti Anda ini akan mengalami nasib yang sial, akan mengalami nasib yang tidak beruntung, dan akan tergilas oleh roda-roda zaman. Kalau Anda tidak termasuk dari ketiga golongan ini. Kalau Anda termasuk dari ketiga golongan ini, maka Anda tidak akan diorang-orangkan oleh orang. Anda termasuk dari ketiga golongan ini, maka berarti Anda akan tidak diorang-orangkan oleh orang. Sebaliknya, kalau Anda tidak termasuk dari ketiga golongan ini, maka berarti Anda siap-siap untuk diorang-orangkan oleh orang. Ya, coba ini yang ini. Jangan ngomong ya. Coba dengarkan dulu. Sebentar, minta waktunya sebentar ya. Jadi ada 3 golongan di dunia ini, di mana kalau Anda termasuk dari ketiga golongan ini, Anda akan dianggap sebagai orang betulan, bukan dianggap sebagai orang-orangan. Ketika tidak termasuk dari ketiga golongan ini, maka berarti Anda akan diorang-orangkan. Artinya tidak akan dianggap sebagai manusia yang sebenarnya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan, apakah 3 golongan itu? Siapakah yang termasuk dari ketiga golongan ini? Ini Anda sebenarnya ini tidak apa ya? Anda ini sebetulnya pada saat ini Anda tidak hidup yang sebenarnya. Anda ini tidak hidup yang sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Anda ini masih tergantung kepada orang tua. Artinya berarti kamu ini masih belum hidup yang sebenarnya. Karena semuanya masih tergantung kepada orang tua. Mau makan, mau beli baju, buat jajan, semuanya kan tergantung pada orang tua. Nah, oleh karenanya ya, karena semuanya masih tergantung kepada orang tua, yuk jadikan kesempatan ini untuk belajar. Nah, anak-anakku sekalian, apa 3 golongan ini yang akan tidak diorang-orangkan oleh orang lain? Golongan yang pertama adalah orang yang alim. Orang alim, orang yang berilmu. Golongan ini akan tidak dianggap orang-orangan oleh orang lain karena dia memiliki ilmu. Seluruh alam, seluruh dunia kenal bagi mereka-mereka yang alim, bagi mereka-mereka yang berilmu. Contoh, Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Coba yang di barat, bangun. Gus Dur itu siapa yang tidak kenal?
seluruh dunia itu, bukan hanya orang Indonesia yang kenal Gus Dur, Amerika kenal, Jepang kenal, Cina kenal. Kenapa Gus Dur kok bisa seperti itu? Karena berkat keilmuan yang dia miliki. Dia tenar, dia dikenal oleh seluruh dunia. Nah, jadi golongan yang pertama yang akan dianggap oleh orang lain, bukan dianggap orang-orangan oleh orang lain, adalah kelompok orang-orang yang berilmu. Ini pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua yang tidak dianggap orang-orangan oleh orang lain adalah orang yang mempunyai kesaktian. Dengan dim selabim bisa terbang, dengan dim selabim kertas jadi uang, dengan dim selabim tangan bisa keluar api. Kena limbat ya. Limbat itu dikenal karena dia punya kesaktian, ditebas tidak mempan, dibakar. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah orang yang kaya, orang yang banyak hartanya. Ini golongan yang tidak akan diorang-orangkan oleh orang. Misalkan, siapa orang yang kaya? Contoh, Soeharto, dia itu orang kaya. Bahkan ketika dia itu menjadi presiden di Indonesia, dia merupakan orang yang terkaya nomor 1 di Indonesia, bahkan nomor 7 di dunia. Dengan harta yang dia miliki, apapun yang dia mau bisa tercapai. Nah, anak-anakku sekalian, kalau Anda tidak termasuk dari ketiga golongan ini, maka siap-siaplah Anda untuk diorang-orangkan.